Oke. Oke, kita udah ready. Kita sudah ready. Oke guys, kita sambil menunggu bintang tamu kita bergabung, kita coba cek sound dulu ya. Kita coba cek sound dulu. Mudah-mudahan suaranya nggak delay. Mudah-mudahan semua orang bisa dengar ya suara kita yang nggak seberapa ini ya. Ya, sebelum kita mulai talk show kekinian ini asik. Jadi teman-teman, kami ini nyebutnya talk show kekinian karena yang kita bahas di sini juga hal-hal kekinian ya kan, dari bintang tamu yang kece-kece lah ya. Nanti insya Allah kita setiap malam itu kita live show, talk show-nya live. Itu nanti dari berbagai bintang tamu, narasumbernya banyak dari kalangan apapun. Bisa nanti juga dari cewek-cewek masa kini, anak-anak milenial ya kan, atau dari guru-guru kita. Pokoknya talk show ini itu membahas tentang hal-hal yang lagi hangat di masyarakat. Kalau ada kalau ada kasus-kasus tertentu, kita coba angkat, kita coba obrolin dari perspektif yang beda gitu. Nah, untuk talk show ini juga santai. Jadi Anda mau sambil baring menyaksikannya nggak masalah. Soalnya saya juga di sini sambil ngopi, sambil ngerokok. Jadi kita santai. Oke, ini sepertinya bintang tamunya sudah live juga, Instagramnya udah menyaksikan kita. Ya, baik teman-teman, terima kasih yang udah bergabung. Jadi malam ini talk show itu judulnya sesuai dengan flyer yang udah kita sebar, yang udah kita sampaikan, itu adalah dilema nikah. Karena memang bintang tamu saya malam ini adalah orang yang dibilang sangat ambisius untuk mencapai target untuk menikah. Jadi Bro Tony ini dari beberapa tahun lalu saya kenal dengan beliau ini. Untuk hal pernikahan itu dia sangat all out gitu ya, all out, karena dia selalu show up gitu. Jadi selalu gue pengen nikah nih. Jadi dia kalau kita bisa bahasakan itu dengan bahasa, dia itu dari 2018 itu selalu tebar sinyal gitu kan. Selalu kalau kita
pengen bully gitu ya, kita pengen bully karena nggak apa-apa sih, kita bully juga nggak apa-apa. Kalau saya tuh membulinya dengan kata selalu umbar pesona gitu ya kan. Jadi memang pergerakan beliau ini untuk mencari pasangan hidupnya itu sangat frontal gitu. Jadi orangnya memang untuk hal jodoh atau untuk hal pernikahan ini dia sangat sanguinis banget gitu ya, sango banget istilahnya. Oke, baik. Kita lagi nunggu Bro Tony nih. Insya Allah sebentar lagi. Ya, Nah, alright. Akhirnya bintang tamu kita mulai. malam hari ini bergabung juga ya. Alhamdulillah, teman-teman, guys. Bintang tamu kita yang sangat tampan maut ya. Kalau kita julukin beliau ini adalah si tampan maut dari negeri seberang. Anjay. Anjay nggak tuh? Parah, parah, parah. Yang bikin fire Parah, pasti. parah. Alhamdulillah. Gimana kabar, Bro Tony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Jiwa dan ya. raganya sehat. Ya, Jiwa dan alhamdulillah. raga sehat. Ekonomi, finansial, bagaimana? Ya, di saat kondisi seperti ini masih bersyukur lah, alhamdulillah. Masih bersyukur lah, masih punya pekerjaan, belum di PHK, ya kan? Kayaknya lebih enak Atau freelance gitu ya di pandemi begini, bebas lebih kayaknya. enak freelance gitu? Atau lebih Ya, enak WFH? Apa gimana, bro? work from home itu maksudnya WFH. Yoi, Tapi kalau di rumah belum ada istri kayaknya sama aja deh, Bro. sama aja ya. Jadi Sama aja. sama aja ya istilahnya. Lu kerja pun di rumah, tetap aja lu kerjanya itu sia-sia ibaratnya gitu ya. Ya, kerja kerja untuk diri sendiri gitulah. Kerja untuk diri sendiri gitu Kerja ya. untuk diri sendiri. Waduh, luar biasa Belum. sekali. Kita belum mulai aja, Anda sudah terlihat ngenes sekali gitu ya. Gak sih, ini intro dulu intro gitu Oh, kan. intro dulu. Biar Oke. hostnya tuh juga paham kan sama materi yang ditemakan kan. Wede, siap, siap. Baik, teman-teman sekalian, malam ini sudah bergabung bersama kita bintang tamu kita yang luar biasa. Nama lengkap beliau ini adalah Agus Fatoni. Beliau ini kelahiran Lampung, lahir di Lampung ya, Bro? Ayo. Lahir di Lampung, Ya, tapi saya keturunan Jawa ya. daerah Lampung. Jawa kan karena Eh, biasanya Agus Fatoni, Agus itu biasanya Jawa ya. identik dengan Jawa ya nama Agus itu ya. Identik dengan Jawa. Ya, benar benar. Kalau kalau teman saya di Medan itu dia selalu menjuluki dirinya itu Puja Kesuma. Putra Jawa keturunan Putra Sumatera. Jawa kelahiran Sumatera. Anjay nggak Ya, tuh? itu. Anjay. Anjay dong, ya kan? Nah, Bro Tony ini sekarang aktivitasnya itu sibuk menjadi apa, Bro? Karyawan apa udah tahap bos nih di Ini sibuk perusahaan? menjadi diri sendiri deh ya. Sibuk menjadi diri Sibuk menjadi sendiri. diri sendiri aja kali ya. Sibuk menjadi diri sendiri aja ya. Tapi beliau ini juga biar teman-teman juga tahu, beliau ini juga salah satu pengusaha ya, pengusaha kuliner ya. Masya Usaha Allah. kuliner, juga salah seorang konten kreator, ya kan? Terus Sedang apa lagi berkembang ya, lah ya. Bro? Sedang berkembang, sedang diupayakan, punya usaha yang sedang diusahakan, pengusaha yang punya usaha sedang diusahakan. Dan Gitu ya, mengusahakan yang lain juga sih. Lebih ke situ mengusahakan ya. yang lain juga. Jadi semuanya paralel ya, Dan paralel. paralel. Kan Oke topik lah ini yang kalau mau gitu. kita bahas kan. Iya, betul, betul, Mengusahakan betul, betul. sesuatu supaya mendekatkan kita lebih ya kepada apa yang kita Inginkan. inginkan lah ya kalau di umur-umur ideal sekarang ya. Iya dong. Ya, Ideal untuk apa si- nih sebenarnya ini umur 20
tahunan umur-umur lahiran tahun 9 bulan itu. Iya, sesuai kalau menurut saya sih itu sesuai targetingnya masing-masing gitu, sesuai dream mappingnya masing-masing dari kita gitu. Kita seumur gini mau ngapain gitu, itu terserah kita gitu. Jadi punya prioritas Makanya, masing-masing lah ya, bro. ya kita punya prioritas masing-masing gitu. Oke, betul. Ya. Oke bro, saya langsung buka aja ya talkshow kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. sekalian. Anjay banget. Malam ini kita udah live live pertama ya kan, Ini perdana perdana ya? untuk Perdana, iya oke. untuk talk Bersama show Bro Takin. kekinian. Yoi. Nah, ini Oke. bakal menjadi salah satu program apa ya? Sepertinya bukan bukan pilot project dari Pilot project itulah ya. enggak, sebenarnya bukan pilot project, cuman ini menjadi apa ya? Menjadi keisengan kita. Mudah-mudahan keisengan ini menjadi membawa berkah gitu. Ya Dan kan? manfaat juga sih, bro. Dan Buat yang punya ya lain. bermanfaat juga Ya, betul. buat diri saya sama buat pemirsa yang menonton lah gitu. Alhamdulillah. Oke, baik kita mulai aja, Bro. Ini Oke, sebenarnya apa nih yang mau kita bahas nih? iya, sesuai dengan tema yang udah kita angkat itu, kita mau bahas dilema nikah, ya kan? Oh, Karena memang kita dilema menikah. Oke, ya. kalau orang mengatakan, saya nggak tahu juga itu siapa yang mengatakan, umur 25 itu adalah umur ideal untuk menikah. Begitu katanya, gitu kan. Nah, Sunnah Rasul juga sih, bro. Kita ngikutin kan. oke, sunnah Masya Rasul. Allah. Karena Sunnah Rasulullah Rasul. Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Beliau kan nikah dengan Khadijah Di itu usia di usia 25 tahun, ya 25 kan. tahun. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Nabi dan Rasul. Beliau juga sudah menikah dengan Khadijah saat itu ya. Ya. Nah, yang Orang saya pengen janda kaya. pertanyakan nih, Oke. janda. Oke, Bro. Ini aku punya pertanyaan pertama nih. Sebenarnya Bro Oke, apa tuh, Tony bro? itu uh, punya targeting nggak untuk menikah itu kapan, di umur berapa, atau sudah punya uh, jadwal yang sudah ditentukan apa gimana? Target menikah gitu, bro ya. Iya, betul. Sebenarnya kayaknya semua pemuda gitulah di umur-umur yang udah siap menikah, tentunya punya target lah. Apalagi punya Hmm? langkah-langkah yang sebelumnya tuh kayak udah direncanakan untuk ya segera melepas masa lajang gitulah. Iya. Kalau untuk targetnya sebenarnya apa ya, kalau kita bilang sesiap mungkin, karena dari kita pun sebenarnya nggak ada yang siap gitu kan untuk menikah. Kita hanya Hmm. berusaha mengupayakan semaksimal mungkin gitu kan apa yang kita pengen. Iya. Kalau kita saya ulas nih cerita saya ke belakang, sebenarnya target waktu itu memang sudah saya targetkan di umur Sudah sekian targetkan. akan melakukan ini ya, akan melakukan ini kayak Ini. semacam kita udah buat dream mapping kita gitu lah. Oke. Lalu, apakah Tapi yang terjadi? Nah, apakah yang terjadi kayak ini kayaknya ya kodarullah kayaknya belum diizinkan aja gitu loh, cita-cita ke situnya. Jadi masih banyak proses yang harus apa ya dikembangkan lagi, apa yang kurang gitu dari pengalaman sebelumnya sehingga kayak di impian yang mulia tersebut belum Allah izinkan gitu loh. Jadi Oke. memang itu punya cerita lainnya lah ya, bro ya. Ada cerita itu kalau saya boleh mengupas sedikit ya kan, kita flashback gitu. Jadi waktu itu Bro Tony sudah punya tanggal ya, udah ada tanggal buat nikah dan sudah tunangan juga, benar? Ya seperti itu Pak kiranya. Oh sebelumnya memang sudah ada sedikit rencana ya dari kita, tapi ya banyak kondisi yang ternyata kayak ngasilin keputusan lain gitu loh. Jadi akhirnya mungkin istilahnya diundur aja kali Pak ya. Diundur, oke. Diundur gitu. Jadi tema yang mau kita bahas itu sebenarnya kan dilema menikah gitu ya bro. Buat milenial sih sebenarnya ya.
Jadi Iya, benar. pertimbangan-pertimbangan apa sih sebenarnya yang kadang tuh kita pikirin gitu sebagai anak muda yang pikirannya, Nah, semangatnya tuh udah pengen mau menikah gitu kan. nah, benar. Jadi yang pengen aku tanyain Ya, adalah waktu itu kan Anda sudah bertunangan. Nah, saat setelah bertunangan itu dilema apa yang Anda alami gitu kan? Bro Tony ini apa yang dialami setelah tunangan itu dilemanya apa gitu? kalau dilema kayaknya semua hal kita merasakan proses dilema deh. Tapi yang Mm, nggak bisa kita lepas tuh ujian, bro. Jadi setiap langkah, setiap apa yang kita pengen itu pasti lewatin ujian-ujian tersebut, bro. Jadi ya, ujiannya orang yang sudah apa orang yang pengen mau melamar apa, ujiannya ya, orang yang ketika sudah dekat dengan proses gila. lamaran apa. Jadi Hmm, syarat akan kehidupan itu syarat akan kayak banyak macam ujiannya gitu. betul. Nah, yang perlu kita bangun itu mental dan pola pikir kita sebagai anak muda gitu loh, yang paham eh, nantinya kalau kita kesyarat akan ilmu, tentunya kita ngelewatin ujian tuh juga eh, hati-hati juga gitu loh. Hmm, Nah, hmm. mungkin dari pengalaman pribadi banyak sekali faktor ujian yang mungkin belum siap eh, dipikirkan gitu loh, dicari solusinya. Jadi dari permasalahan masa lalu tuh kayak punya punya apa ya? Punya sedikit langkah yang ya kalau boleh saya kisahkan tuh kayak apa ya? Ya proses proses pembelajaran hidup lah lebih tepatnya. Iya, Jadi memang betul. waktu itu dilemanya gini, eh, Gimana? ujian orang yang sudah melamar pun dapat ujiannya tersendiri gitu. Iya, betul. Nah, salah satu yang gue alami nih bro sebenarnya, Hmm, ternyata eh, faktor apa ya? Ketika kita memohon gitu, memohon sesuatu kita ingin kepada Allah gitu kan, tentunya kan iya. kita melalui proses dengan pendekatan diri kita, pensucian dan kita tingkatkan lagi ketakwaan gitu. Nah, Hmm, dengan hal itu kayak seolah-olah kita punya punya power keyakinan yang lebih gitu ketika kita memang berupaya mendekatkan diri kita untuk lebih takwa, untuk lebih rajin lagi beribadah. Nah, akan tetapi pas di kondisi satu tertentu mungkin pikiran saya, fokus saya bukan pada tujuan tujuan apa ya? Tujuan yang harusnya dipikirkan untuk seseorang yang sudah melamar tuh untuk hmm. memfokuskan tujuannya gitu. Nah, dari Ya, hal itu kayak seolah Allah lemahkan lagi nih iya. jalan ikhtiarnya. Banyak sekali godaan-godaan yang terjadi gitu. Nah, sampai akhirnya harusnya dari beberapa macam ujian tersebut jadi Hmm, pembelajaran, jadi evaluasi. iya. Tapi ternyata dari ujian tersebut kayak kita sendiri yang kurang siap, mungkin keliru gitu loh. Iya, aku udah mencatat nih sebenarnya. Nah, dari pengalaman yang sudah Bro alami nih ya, Bro ini kan sudah mengalami sebuah kegagalan gitu ya. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang dilema dong ya kan. Nah, setelah gagal Dilema itu, betul-betul. Bro dilema banget kan pasti gitu kan. Nah, untuk saat Ya ini betul. dilema itu efeknya apakah karena bentuk calonnya, watak calonnya, atau dari keluarga, atau bagaimana, Bro? Ya seperti yang dibahas tadi. Jadi Aku kayak kompleks ya. kita Kompleks berbicara banget bro hambatan itu. deh. Biar supaya lebih spesifik kita Ya. berbicara hambatan gitu kan. Karena yang membuat kita dilema itu juga bisa dari hambatan-hambatan Banyaknya ataupun pertimbangan juga ujian-ujian. gitu. Iya, ujian-ujian seperti yang Bro katakan tadi kan. Nah, Oke. hambatannya itu sebenarnya apa nih? Hambatannya dari diri Bro Tony itu atau dari orang lain gitu. Contohnya dari calonnya mungkin terlalu cantik ya kan atau ya Astaga. kan? Atau terlalu apa ya? Apa tuh? Coba Ini hambatan. kita spesifikin ke hambatan ya. Hambatan itu ujian kan ya bro ya. Ya. Jadi kalau dalam sebuah komitmen ya, ini kan hubungan antara dua pasang kekasih.
Dua pasang Ya, manusia kok kekasih. dua pasang. Nah, nah itu Dua kan pasang ntar empat kom- dong. Dua pasang empat jadinya. sepasang kekasih gitu ya, sepasang Nah, eh, se- eh, seseorang yang punya komitmen gitu. Nah, komitmen itu kan syarat akan sesuatu yang memang harus dijalankan gitu ya. Komitmennya apa gitu. Nah, mhm. yang bikin gagal mungkin karena kurangnya diri masing-masing buat saling memahami gitu. Ujian apa Ya. sih sebenarnya yang harus benar-benar dihadapin bareng-bareng gitu. Terus nanti Hmm. cara memahaminya seperti apa sih? Nah, kalau komitmennya sudah dibentuk dengan kuat, paling kan interaksinya juga kebentuk, keyakinannya kan juga kebentuk eh, Ya. apa ya secara secara sama-sama gitu buat ngelangkah ke depan tuh punya tujuan yang jelas gitu, visi misinya jelas Mhm. gitu, melangkah seperti Nah, apa. Nah, mungkin hambatannya waktu itu karena apa ya? Boleh dibilang karena saling kurang memahaminya, kurang perkuat lagi dengan cara komunikasi yang baik mungkin. Terus ya. tujuannya seperti apa mungkin kurang disampaikan dengan baik. Akhirnya Hmm. belum sampai ke titik di mana kita kita nih saya dan dia punya Hmm. tujuan fokus buat melangkah ke depan bersama. Cenderung dari hal-hal tersebut tuh kayak ngelunturin keyakinannya yang dulu awal-awal tuh dibangun gitu loh. Oke. Jadi menurut Bro Tony itu waktu itu eh, ada dari gimana ya membahasakannya. Pasangan Bro Tony itu nggak serius atau dia fokusnya pecah apa gimana? Pak, kita Kalau dia mengerucut ke pasangan. sebenarnya dengan tanda dia udah mau dilamar, kau udah bertunangan itu Harusnya berarti dia udah serius udah menerima dong, udah konsekuensinya gitu kan. yoi gitu. Udah Cuman punya tujuan langkahnya ke depan seperti apa gitu kan. uh, Nah, tapi hambatan hambatan terbesarnya mungkin waktu itu karena kurang saling memahami di apa ya, di konteks interaksinya. Jadi seolah interaksi ya. apa yang Oke. menjadi tujuan saya sebagai Mhm. calon eh, pasangannya mungkin kurang diterima menurut sepemikirannya gitu. Jadi kayak belum ketemu titik koneksinya aja sih. Jadi seolah-olah kayak Mhm. masih ngutamain egonya masing-masing gitu. Cuman aku Itu masing-masing penting ya. juga sih buat pasangan yang baru. Apalagi kalau diceritain ke belakang, memang kan background kami sebelumnya, Iya, kami iya, iya. Iya, iya. background background gue sama dulu calon kan memang tidak mengenal sebelumnya gitu loh. Jadi memang PR Oke. besarnya itu kita perlu banyak apa proses saling mengenal gitu loh. Nah mungkin di situ sih kalau kita telusuri Perlu banyak kenapa introduction lah ya, hambatannya gitu. perlu banyak Ya proses betul. pengenalan gitu ya. Cuman mungkin pas saat proses pengenalan itu belum belum masuk tahap ke pertengahan gitu, belum Iya, serius, masih belum. introduction aja udah Hmm. tidak bersemangat gitu ya atau tidak fokus ya. Karena yang saya nilai itu kayak masing-masing dari kita kayak belum ketemu apa ya, yang namanya punya komitmen harusnya kan ikhlas tuh, ridho gitu. Apa yang harus kita Iya, langkah itu ke depannya itu seperti apa tuh kayak iya, udah iya, oke, oke, paham oke. sama langkahnya harusnya kan seperti itu. Kedua belah Iya. pihak harusnya memikirkan kan. Hmm. Nah, mungkin karena apa ya kurang kurang memahami ya apa yang Hmm. harusnya perlu dipersiapkan mungkin jadi pembelajarannya ke situ sih. Iya, iya, iya. Gini bro, kemudian ini nih, Soalnya ada beda pertanyaan bro lagi nih. ujiannya gitu. Beda ya, beda ya. Ya. Beda dong, ya kan Oke. seorang yang tampan dengan kayak gue yang punya tampang Wah, biasa-biasa aja beda dong ujiannya ya kan. Ya kalau Bro ini Tony ini nanti kan kan pakai kita skincare oke. menjulukinya kita menjulukinya si tampan maut gitu ya kan. Si tampan maut Oke. ya kan. Nah, lu kan ganteng banget nih Bro ya. Kalau kalau gue Aduh. enggak nih kalau gue pernah gitu foto bareng sama lu terus gua Pernah kita upload pernah foto gitu bareng ya? terus banyak Oke. banyak banyak sih Oke. terus banyak yang komen-komen gitu cewek-cewek di sosial media gua di WhatsApp gua itu siapa ya bro ganteng banget ya gitu kan ya untuk kegantengan lu itu udah diakuin orang lah gitu kan nah apakah dari kegantengan lu ini lu punya selera tersendiri dalam memilih pasangan apa gimana nih? Oh, Lu seleranya masalah yang selera gitu gimana ya. gitu? Iya dong, selera dong. Sebenarnya kalau pribadi sih kalau masalah ini kan given gitu pemberian.
ya tentunya pasti Iya. harus kita syukuri kan. Tapi kalau kita Iya. jadikan suatu kayak proses diri untuk menggampangkan apa yang kita inginkan hanya karena bermodalkan sesuatu pemberian gitu, kayaknya Hmm. kurang kurang ini aja kayak kurang mensyukuri gitu loh. Kurang mensyukuri. Iya, hanya karena mentang-mentang Jadi mungkin dikasih fisik yang lebih terus eh, punya nilai lebih untuk sombong atau untuk apa gitu, kayaknya kayak kurang juga sih. Makanya kalau nggak ditanya nggak kriteria pantas juga. standar sih, Oke. nggak ada yang khusus juga sih. Nggak ada khusus gitu, nggak Ya ada sama hal lah yang kayak gue sama lu gitu kan. harus, nggak ada syarat yang mutlak gitu buat, Nggak, nggak ada ya, nggak ada. nggak ada. Oke. Ya paling kalau kita Sebenarnya kategorikan keren. gitu, Hmm? motivasinya apa sih bro sebenarnya yang kita cari nih sebagai anak muda? Motivasinya untuk mencari pasangan tuh sebenarnya apa sih yang dilihat gitu kan? Ah, Biar kita tuh nggak terlalu banyak dilema gitu loh, nggak terlalu banyak iya. yang dipertimbangkan. Jadi Apalagi sebenarnya, memutuskan, ya, jadi sebenarnya yang membuat kita dilema itu apa sih sebenarnya, syarat kah atau selera gitu? Selera itu termasuk dari bagian syarat kita apa gimana gitu? kalau selera sih mungkin lebih ke apa ya? Selera itu kayak bumbu aja sih. Kalau yang lebih bikin kita dilema tuh kayak banyaknya pertimbangan sih bro. Buat kita tuh Banyak anak-anak muda yang pertimbangan. masih banyak pertimbangan gitu. Ngelihat calonnya seperti apa gitu, Hmm. cantiknya atau dari eh, kayanya gitu loh. Kita kan banyak yang perlu di. Kayaknya, Nah, terus keturunannya gitu ya. Nah, gue sebentar, gue balik lagi nih ke kasus lu yang lama ya. Tadi kan soalnya tentang oke. komunikasi yang tidak, apa ya, bisa bisa dibilang nggak efektif atau tidak Iya ketemu lah kurang kurang komunikasi lu efektif sih. sama, iya, sama calon lu gitu. Nah, gue punya case nih, punya kasus, punya temen yang dia itu sama calonnya itu boleh dibilang waktu itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Cintanya bertepuk sebelah tangan karena yang bersemangat banget itu ini adalah si laki-lakinya gitu. Jadi si perempuan ini acuh Ya, aja gitu, acuh aja gitu. Jadi kayak nggak percaya atau mungkin tidak, atau si laki-laki ini tidak menjadi kriterianya dia. Apa sih? Gue jadi belibet gue. kriteria dia. Jadi kriterianya, ya kan? Oke. Nah, tapi akhirnya mereka menikah, bro. Jadi kemarin kan aku bikin status tuh. Ada 5 hal, mungkin Anda baca, ya kan? Ada 5 hal yang apa? Ya. Kalau Anda sudah bertemu sama 5 hal ini, coba-coba cari gebetan baru. Kan gue bilang kayak gitu tuh. Ya kan ternyata ada case yang Ya, dimana dari 5 hal ada yang udah seseorang gue yang tidak sampein menginginkan itu, kita di kehidupannya gitu. Ya. iya. Nah, cuman ada kasus teman kita dari 5 hal itu, tapi mereka jadi nikah gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi sebuah hal kebingungan sih gitu. Menurut Bro Tony gimana? Hmm? Aduh, ini gimana nih? Waduh, waduh, Ya, waduh, kendala sinyal gitu waduh. bro ya. Sinyal, sinyal Aduh, ya, aduh, aduh. sinyal ya. Ya, harap maklum. Sinyal gimana nih sinyal? Tapi suara suara Bro masih tetap kedengeran sih ini. Iya sih. Tapi delay ya. Videonya Delay delay bro. gambar, delay di Oke. video kayaknya. Gak apa-apa, coba dilanjut dijawab gitu. Oke, boleh diulangi bro apa tadi bro? Pertanyaan singkat padatnya apa tadi? Ya, yang Eh, singkat padatnya ya. seperti Nah, yang iya, gimana? ada kasus di mana pasangan itu bisa dibilang cintanya bertepuk sebelah tangan, cuma dia tetap jadi nikah gitu. Komunikasinya nggak efektif cuy, cuman tetap jadi nikah gitu. Dulunya Gimana itu si menurut Bro? laki-laki itu yang berjuang untuk ngedapetin si Iya, istrinya tersebut. Namun istrinya ah, kayak kurang respon gitu, akhirnya bertepuk iya sebelah betul. tangan. Tapi ya Ah. happy endingnya kan, mereka akhirnya Happy menikah ending kan. tapi ya akhirnya menikah juga gitu. Nah, gimana tuh? Kalau menurut gue sih kalau yang namanya jodoh kalau udah ketemu ya udah itu jadi rezeki kita gitu loh. Kalau Hmm. ada quotes-nya tuh gini, memang kita nggak bisa memilih gitu untuk mencintai siapa, tapi kita wajib mencintai apa yang kita pilih gitu loh bro. Wajib Kalau udah jadi mencintai apa yang kita apa yang pilih. kita Oke. pilih gitu. Kalau
kalau udah jadi pilihan kita ya kita wajib itu mencintainya. Entah kalau misal dalam kasus tersebut mungkin istrinya kali ya yang Hmm. kita pikirkan apa nanti cintanya tulus atau enggak gitu kan. Tapi kalau udah jadi pilihannya harusnya itu Oke, 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 kita oke, oke. kita nyikapinnya ya harus eh, sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya dia gitu sebagai istri. Iya, iya. Apalagi kan Gue udah menangkap, dia pilih. ya, gue udah menangkap satu hal yang sangat krusial dari yang lu bilang nih, ya kan, pilihan. Berarti hal yang harus kita lakukan saat ini adalah memilih, toh, bukan mencintai kan? Memilih dulu, Oke, baru mencintai, ya gitu kan? ya kita kan dulu satu gitu untuk kita pilih. Tentukan dulu ya. Tapi nyatanya, faktanya sekarang itu, bro, di kehidupan nyata lah ya, di masyarakat itu, kebanyakan kita tuh nggak berani milih, cuy. Kita beraninya cuman menteropong aja gitu. Nah itu karena Kalau kita bukan, gue kan punya kayak di buku gue itu ada namanya jomblo teropong, cuy. Jomblo sniper. Jadi jomblo ini jomblo sniper. hanya berani menteropong aja, memantau pasangan atau apa, memantau apa istilahnya ya, memantau Ya cuma seseorang yang dia senangi, yang dia sukai gitu, cuman nggak tapi berani nggak ada milih actionnya gitu. gitu. Iya, nggak ada actionnya gitu ya kan. Nah, berarti eh dilema saat ini yang dialami oleh kita semua itu adalah kita nggak berani milih dong ya, Masih bersyukur atau sih ya takut nggak berani milih apa berarti kan gimana. kita masih dikasih kesempatan buat buat dapat banyak pilihan gitu ya. Kalau konteksnya pilihan, mungkin ada Iya. beberapa kasusnya seperti itu gitu. Bingung nih, Hmm. kita mau memilih siapa di antara Nah, gini, 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 di gini. antara pilihan Kan lu tersebut kan gitu tampan, kan. lu kan ganteng banget nih. Orang-orang yang bilang gitu. Mas, Lu kan terganteng banget nih. Nah, lu berlebihan. setelah 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 kegagalan kemarin, eh, saat ini lu dilema nggak untuk menentukan pilihan lu gitu? Pasti banyak dong cewek-cewek yang datang gitu, yang WA, yang nge-DM. Aduh, Aduh, Bro Tony, apa kabarnya gitu ya kan? Gimana tuh? justru kalau kayak gitu sebenarnya jadi bahan evaluasi banget sih buat gue pribadi gitu lah. Nah, Apalagi yang memang punya pengalaman eh, pernah pernah tertunda gitu pernikahannya. Jadi ya. gue sih punya jadi kayak makin banyak lagi gitu loh prinsipnya. Antara kesalahan dari keputusan saya sendiri, Iya. kepribadian saya sendiri gitu. Jadi kalau untuk kayak itu mah Waduh, sinyalnya, bro. tentang kegagalannya yang kita evaluasi, kayaknya lebih Hmm. condong ke komitmen bersama deh nanti buat buat kedepannya seperti apa gitu. Buat mencari pasangan hidup apa calon pasangan hidup baru gitu. Berarti setelah kejadian yang kemarin itu, Bro Tony saat ini nggak punya kriteria khusus lah ya, atau sudah punya pilihan, atau masih bingung? Halo, bro. Aduh, sinyalnya nih. Ini paketannya, Ya, ini paketannya habis apa ruangan Anda yang terlalu tertutup? Tidak, kita terkendala dengan sinyal sepertinya nih. sinyal. Jangan-jangan ada yang memata-matai nih. Oh, aduh. Sepertinya obrolan kita malam ini ada yang tidak disukai. Sepertinya tidak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Nanti kan obrolan ini bisa berseri ya kan, sampai nanti mungkin malam Anda ini juga untuk delay, Bang. pembahasan dilema dilema nikah. Untuk pembahasan malam ini tentang dilema nikah itu Oke. mungkin kita bisa perpanjang atau kita bisa luaskan lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu kan. Nggak masalah gitu. Gimana tadi coba jawabannya? Ya.
saling Mas apa masih pilihannya apakah udah masih banyak? Ini dari begini pertanyaan. kejadian Pilihannya Bro Tony saat masa ini masih banyak apa sudah lalu mengkerucut gitu. jadi Apakah satu? punya kriteria B yang sudah dipilih atau Pilihan maksud saya. enggak masih bingung Maksud gua tuh dalam pilihan? ah, oke oke ini udah mulai stabil nih. Coba Bro. Udah stabil. Maaf jadi kurang nyaman gini ya. Kurang jam ya nggak apa-apa. Untuk pertama kali nggak Gimana masalah. Nanti gambar-gambar kita saya coba perbaikin lancar di perbaikin situ? lagi. Oke oke, gimana gimana? Ya bener-bener nih sinyalnya. Oke nih, buat teman-teman yang Ini lagi nonton nih, mau mengajukan pertanyaan silakan di chatting aja pertanyaannya, ya kan? Karena kita juga ada hadiah, ada voucher lah buat belanja skincare gitu kan, buat belanja sponsor skincare. by Jadi siapa nih teman-teman bro? yang Kalau boleh tahu bro. ya sponsornya ada aja dong, ya kan? Jadi teman-teman nanti pertanyaannya yang unik atau yang beruntung nanti mendapatkan voucher belanja By Tekin skincare. Foundation gitu. Sudah pastinya sudah pasti skincare-nya adalah SR12. Sebenarnya tidak disponsori, cuman kita hanya memberikan voucher aja. R12. Yoi. Gimana bro, sudah stabil kah ini Ini. sinyalnya? Belum ya? Nggak apa-apa, coba kita tunggu sebentar. Gimana? Gambar saya lancar kah di situ? Bro Nggak, video Anda tadi patah-patah bro. gimana udah Video Anda lancar belum? mulai pas. Sekarang udah mulai stabil sih. Sekarang udah mulai stabil. Oke, bisa kita lanjut lagi? Gimana? Iya, buat teman-teman juga yang nonton ditunggu pertanyaannya. Gimana? Saya ulangi pertanyaannya gini. Sekarang tuh udah punya, lu tuh udah punya Apa kita nunggu? pilihan Hmm? atau belum berani nentuin pilihannya gitu? Gimana? Pertanyaan. Karena saking banyaknya cewek-cewek yang datang gitu menghampiri Anda. Anda kan seorang si tampan maut dari negeri seberang. Gimana? Waduh, sinyal. Kalau untuk saya sih dengar apa ya? Karena kendala apa ini ya bro? Gak tahu sih gua. Gimana kalau kita rehat sejenak gimana? Rehat sejenak. Kayak ILC aja. Gimana kalau kita rehat sejenak gimana? Sembari Rehat sejenak. mengumpulkan ini kan? Boleh. Kalau gitu teman-teman sekalian, kita coba akhiri dulu talkshow ini karena masih ada kendala dari sinyal. Mudah-mudahan nanti setelah ini sinyalnya bisa membaik lagi, bisa membaik dan talkshow ini bisa kita lanjut. Baik teman-teman sekalian, talkshow kekinian malam ini kita akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya kita bisa berinteraksi lebih lanjut lagi, bisa lebih dalam lagi. Lebih dalam Dan lagi, ini pembahasannya udah lebih kayak spesifik bro. ini ya, udah kayak hipnotis ya. Udah Makin dalam, seperti semakin mekanisme aja, makin fokus. dalam semakin dalam. Baik teman-teman sekalian, Bro Tony terima kasih banget nih malam ini udah menyempatkan Oke. waktunya. Mudah-mudahan di Oke. malam-malam selanjutnya kita masih bisa bertemu, kita masih bisa ngobrolin tentang apa aja. Apa aja Mungkin kita obrolin. obrolan itu, iya apa aja yang mungkin obrolan itu bisa bermanfaat buat kita semua, buat orang lain, Oke. ya kan. Yang terpenting kita sehat-sehat terus bro ya. Halo bro. Waduh, dia sepertinya tidak mendengar suara saya.
Jadi teman-teman sekalian kita cukupkan malam ini ya, karena malam ini kita masih terkendala teknis lah ya. Mungkin nanti kita bisa reschedule lagi untuk obrolan, karena obrolan ini sangat menarik sebenarnya ya kan, apalagi Bro Tony ini punya pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ya kan. Baik, para pemirsa dan teman-teman sekalian, kita cukupkan talkshow kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.